kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Doa mulai. Oke, cukup. Nah, sebelum ke materinya, ini teman kamu mana yang satunya kok gak datang? Lagi les. Oh, lagi les. Ya, gak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi salam pramuka, mutu, dan arti lambang gerakan pramuka. Nah, kalau dari salam pramuka, apabila kakak bilang salam pramuka, nah adiknya jawab salam gitu. Nah, kita contohkan. Salam pramuka. Salam. Salam. Oke, udah paham? Selanjutnya kita ke motonya. Nah, jadi moto gerakan pramuka itu sendiri adalah Satya ku dharmakan, dharma ku baktikan. Satya itu artinya janji, dan dharma itu artinya kebijakan. Nah, kalau di sini ada namanya Trisatya. Jadi ada tri itu artinya 3 dan satya itu artinya janji. Untuk Trisatya itu ada 3, tri yang artinya 3 dan satya yang artinya janji. Nah, nanti kakak akan menyebutkan dan adik boleh untuk mencatatnya biar biar nggak gampang ini lupa. Nah, sekarang kakak akan menyebutkannya. Silakan siapkan alat tulisnya. Ya. Nah, yang pertama, Trisatya itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Trisatya. Kemudian ada dasa dharma. Nah, dasa dharma itu dasa yang artinya 10, dharma itu kebijakan. Jadi kalau kita gabung dari katanya itu 10 kebijakan. Nah, ada 10 kebijakan. Yang pertama ada, silakan ini juga ditulis juga ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Ini ada Trisatya sama dasa dharmanya. Nah, minggu depan kakak akan mengetes kalian pemahaman dan ini dari Trisatya dan dasa dharma. Dan kakak minta adik ini ya ngomongin ke temennya satunya supaya ini ngapalin juga. Nah, besok kakak akan ngetes kalian berdua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke arti lambang pramuka. Nah, jadi lambang pramuka itu bentuknya seperti ini. Kakak tadi sudah menyiapkan dan menggambarnya. Jadi ini tunas kelapa. Nah, kalau dari sejarahnya, lambang pramuka itu diciptakan pertama kali sama Pak Sunarjo Atmodipuro. Nah, terus gerakan pramuka ditetapkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu I.A. Soekarno. Nah, kemudian tahun demi tahun tanggal 14 Agustus itu ditetapkan sebagai hari pramuka. Nah, setiap tanggal 14 ada upacara
kepramukaan di setiap sekolahan. Nah, kalau bicara masalah sejarahnya, kakak akan cerita sedikit tentang apa namanya sejarah dari labang gerakan pramuka ini. Nah, pertama ada tunas kelapa. Nah, dikenal dengan nama cikal. Cikal ini berarti sebagai pemula atau pertama dalam menurunkan generasi. Terus gerakan pramuka memilih tunas kelapa karena dari gerakan pramuka terbentuklah generasi baru, sehingga menjelaskan kalau tiap anggota pramuka adalah inti kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia. Nah, jadi artinya itu tiap generasi pramuka itu mesti berubah terus. Bisa generasi ini terus sudah pada tua, nah namanya ganti generasi ya ke generasi yang baru. Itu arti dari sebuah lambang cikal. Yang kedua ada kelapa mempunyai daya tahan. Selain itu, pemilihan tunas kelapa atau nyur disebabkan juga dari daya tahan buah kelapa atau nyur. Buah kelapa ternyata bisa bertahan dalam keadaan lebih lama dan dalam keadaan apapun. Dari situlah lambang pramuka ini dimaknai kalau setiap anggota pramuka adalah seseorang yang sehat, kuat, dan besar tekadnya untuk menghadapi tantangan serta ujian. Nah, terus ada namanya sejarah pramukaan. Sambil belajar akan membuat catatan kecil untuk membantu adik memahami materi. Nah, nanti kalau dari kakak ngomong sama ayah di sini, bisa adik kita sudah bahkan pelajaran di rumah. Yang pertama ada tunas atau cikal. Tunas dan cikal itu berarti pemula atau pertama dalam menurunkan generasi. Nah, jadi di pramuka itu sejarahnya cikal itu dari gerakan pramuka terbentuklah generasi baru. Nah, jadi setiap tahun atau setiap ini ada namanya generasi, akan pergantian generasi. Nah, jadi ada generasi ini udah tua, nah udah masuk ke generasi yang baru. Nah, di sini dilambangkan oleh cikal, artinya generasi baru atau penerus. Nah, yang kedua ada kelapa mempunyai daya tahan. Kalau dibayangkan buah kelapa itu bisa bertahan dalam keadaan lebih lama dan dalam keadaan apapun. Nah, maksudnya anggota pramuka itu adalah seseorang yang sehat, kuat, dan besar tekadnya untuk menghadapi tantangan serta ujian. Nah, yang kedua ada kelapa mempunyai, artinya itu mempunyai daya tahan dan beradaptasi. Tentang moto sama arti dalam gerakan pramuka ini. Nah, silakan di rumah adik hafalin dulu tuh Trisatya sama Dharma, dan ada tugas dari materi lambang gerakan pramuka. Di rumah adik menggambar ini, menggambar tunas kelapa ini yang udah kakak contohin di papan tulis. Nah, sekalian sama yang tadi udah dicatat di buku penjelasan singkat-singkatnya. Nah, apakah dari pertemuan ini ada yang belum paham dan mau ditanyakan dari adiknya? Belum? Oh ya, terima kasih. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pembelajaran kepramukaan hari ini dengan doa. Silakan menundukkan kepala. Doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.